Fajar di tepian Tigris, mimpi sang khalifah. Angin pagi yang membawa aroma lumpur sungai dan melati menyapu wajah Khalifah Harun ar-Rasyid saat ia berdiri di balkon istananya. Baghdad adalah kota bulat yang sempurna, sebuah permata di tengah padang pasir. Namun, Harun merasa ada yang kurang. Kekuatan pedang memiliki batasnya, bisiknya pada senyap. Ia membayangkan sebuah istana di mana bukan prajurit yang berjaga, melainkan para pemikir. Di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi rak kayu cendana, ia meletakkan manuskrip pertamanya. Itulah detik jantung Bait Al-Hikmah mulai berdenyut, sebuah janji bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya warisan yang tidak akan dimakan rayap waktu. Visualisasi, close-up tangan sang khalifah yang meletakkan sebuah gulungan perkamen tua di atas meja kayu ukir. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela masrabiyah, menciptakan pola geometris di lantai marmer yang dingin. Sang kolektor mimpi, ambisi Al-Mamun. Al-Mamun tidak hanya mewarisi tahta, ia mewarisi kegelisahan intelektual. Konon, Aristoteles hadir dalam mimpinya, duduk di atas kursi emas dan berkata, "Gunakan akalmu, maka kau akan menemukan Tuhan." Sejak malam itu, ambisi Al-Mamun tak terbendung. Ia mengirim utusan ke Bizantium dengan pesan yang tak lazim, "Kami tidak meminta upeti emas, berikan kami buku-buku kuno kalian." Kafilah-kafilah kembali ke Baghdad bukan dengan rempah-rempah, melainkan dengan ribuan gulungan yang berdebu namun berisi rahasia alam semesta. Bagi Al-Mamun, setiap baris kalimat adalah kunci menuju pintu surga yang lain. Visualisasi, iring-iringan unta yang melintasi gurun pasir di bawah langit ungu senja, dengan peti-peti kayu besar yang terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan perkamen dan buku-buku tebal. Perang suci kata-kata, gerakan penerjemahan. Suasana di dalam Bait Al-Hikmah terasa seperti sarang lebah yang sibuk. Suara goresan kalam, pena bambu, di atas kertas terdengar seperti bisikan abadi. Hunain ibn Ishaq, seorang Kristen yang mahir berbahasa Yunani, duduk berdampingan dengan sarjana Muslim dan Yahudi. Mereka bergelut dengan istilah-istilah asing, mencari padanan kata Arab untuk logika, metafisika, dan geometri. Al-Mamun memberi imbalan yang gila. Seberat naskah yang mereka terjemahkan, seberat itu pula emas yang mereka bawa pulang. Bahasa Arab bertransformasi, dari bahasa puisi cinta menjadi bahasa sains yang tajam dan presisi. Matematika semesta, angka yang menari. Al-Khwarizmi duduk di sudut ruang yang sunyi, menatap deretan angka India yang masih asing bagi dunia barat. Ia merasa angka-angka itu hidup. Dengan ujung jemarinya, ia memperkenalkan Sir, nol. Sebuah kekosongan yang memberi nilai pada segalanya. Ia menulis Al-Jabr, sebuah risalah yang mengubah kekacauan menjadi persamaan yang indah. Baginya, matematika adalah bahasa Tuhan untuk menuliskan hukum alam. Di atas kertasnya, masalah warisan yang rumit dan posisi bintang-bintang mendadak memiliki jawaban yang pasti. Dunia yang kacau menjadi teratur di ujung penanya. Menembus langit, para penjaga bintang. Malam di Baghdad adalah milik para pencari Tuhan melalui bintang. Di atas menara observatorium, instrumen astrolabe dari kuningan mengkilap memantulkan cahaya bulan. Para astronom bukan hanya meramal nasib, mereka menghitung presesi equinox dan kemiringan sumbu bumi. Mereka menantang dogma kuno bahwa bumi adalah pusat segalanya. Di sini, di bawah atap langit yang terbuka, manusia merasa kecil namun sekaligus mulia karena mampu membaca peta yang dibentangkan oleh pencipta di cakrawala. Simfoni kedokteran, menyembuhkan tanpa batas. Aroma cengkeh, kayu manis, dan alkohol memenuhi udara di bagian pengobatan. Hunain ibn Ishaq sedang meneliti struktur mata manusia, menggambar setiap saraf dengan ketelitian seorang pelukis. Di sini, penyakit tidak dianggap sebagai kutukan roh jahat, melainkan ketidakseimbangan yang bisa diperbaiki. Mereka membedah teks Galenus, mengoreksinya, dan menambahkan temuan baru tentang sirkulasi darah. Bait Al-Hikmah menjadi rahim bagi rumah sakit modern pertama di dunia, di mana setiap pasien diperlakukan dengan martabat tanpa memandang kasta atau agama. Dalam ilmu, 3 jenius Banu Musa. Suara gemericik air dan denting logam terdengar dari bengkel Banu Musa bersaudara. Mereka adalah penyihir mekanik masa itu. Ahmad, Muhammad, dan Hasan menciptakan kitab Al-Hiyal, buku perangkat cerdas.
Mereka membuat air mancur yang bisa berubah bentuk secara otomatis setiap beberapa menit, dan lampu minyak yang sumbunya keluar sendiri saat habis. Bagi mereka, teknologi adalah cara untuk mempermudah hidup manusia. Mereka membawa tawa dan kekaguman ke dalam Bait Al-Hikmah melalui mesin-mesin yang tampak bernyawa. Debat di balik pilar, tempat bertemunya iman dan logika. Debat di Bait Al-Hikmah bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang apa yang benar. Di bawah pilar-pilar marmer yang menjulang, para teolog dan filsuf beradu argumen. Apakah akal mendahului wahyu, atau apakah alam semesta ini kekal? Pertanyaan-pertanyaan berbahaya ini dilemparkan secara terbuka. Tidak ada pedang yang ditarik, hanya argumen yang diasah. Inilah masa ketika Islam berada di puncak kepercayaan dirinya, berani berdialog dengan Plato, Aristoteles, dan Buddha tanpa rasa takut akan kehilangan jati diri. Senja yang berdarah, tragedi 1258. Mimpi itu berakhir dengan jeritan dan kepulauan asap hitam. Tahun 1258, gerombolan Mongol pimpinan Hulagu Han menyapu Baghdad. Bait Al-Hikmah, mercusuar itu, dijarah. Buku-buku yang ditulis selama berabad-abad dilemparkan ke sungai Tigris. Legenda mengatakan sungai itu berubah warna, hitam karena tinta para sarjana, dan merah karena darah para martir ilmu. Suara kertas yang terbakar terdengar seperti rintihan peradaban yang sedang sekarat. Cahaya itu seolah padam dalam semalam, tenggelam dalam lumpur sungai yang dingin. Cahaya yang tak pernah padam. Namun, ilmu pengetahuan bersifat seperti cahaya, ia tidak bisa benar-benar dikubur. Sebelum Baghdad jatuh, ribuan naskah telah disalin dan dibawa ke Andalusia, ke Kairo, dan akhirnya sampai ke meja-meja sarjana di Eropa. Kata algoritma tetap hidup dari nama Al-Khwarizmi. Bintang-bintang masih memakai nama Arab yang diberikan di Baghdad. Bait Al-Hikmah bukan sekadar gedung yang runtuh, ia adalah ide. Dan ide tidak bisa mati. Setiap kali manusia mencari kebenaran dengan akal, di sanalah Bait Al-Hikmah hidup kembali.